Dan terakhir Pak Bahlil, ini pengalaman saya pribadi. Ini terkait dengan kemarin pemilu. Saya bertemu dengan orang pelaku tambang batu bara. Mereka bilang mereka RKAP-nya ditahan kalau tidak turut kekuasaan. Dan pada 2 hari sebelum pencoblosan hari H, di dapil saya itu masuk 10 mobil dari Kalimantan Timur membawa uang cash untuk operasi politik. Terkait dengan PSN, beberapa minggu lalu saya membaca tentang PSN Pantai Indah Kapuk dan PSN apa itu Serpongnya. Saya agak terkaget-kaget Pak membacanya. Setahu saya mereka development murni swasta. Kenapa bisa mereka dapat PSN statusnya? Kenapa? Saya bertanya-tanya dalam hati, ada apa ini? Apakah mereka mau disuruh bangun perumahan rumah murah untuk rakyat? Atau dari investasi mereka berapa besar dialokasikan untuk kepentingan rakyat dan negara? Ini saya kaget Pak. Kenapa bisa dia menjadi PSN? Ini benar-benar melukai kalau menurut saya. Jadi tolong nanti dijelaskan secara gamblang, kenapa sih proyek swasta yang menghasilkan begitu banyak uang bisa dijadikan PSN oleh negara? Padahal kita tahu dulu misalnya PIK itu banyak sekali persoalan itu. Sekarang malah jadi PSN. Saya nggak masuk akal Pak. Ya. Lalu yang keenam soal Rempang. Kami pengen tahu status Pak. Pak Menteri ingat dulu sebelum itu saya pernah datang bertandang ngobrol-ngobrol. Dan kita sudah tahu bahwa nanti pasti akan ada masalah. Nah tetapi kan ini seolah-olah menguap. Kita pengen tahu Pak apa yang terjadi. Karena saya tahu Pak Menteri udah kesana dialog dengan banyak pihak. Progresnya seperti apa Pak? Karena banyak pembelajaran yang bisa kita dapat di sana. Untuk masa apa namanya proyek-proyek lain di masa depan Pak. Kita ingin menghindarkan bagaimana Rempang itu tidak diduplikasi. Jadi kita tidak mengalami masalah yang sama dengan proyek-proyek yang lain. Lalu terakhir satu soal hilirisasi. Terakhir Ketua. Nanti nggak ada waktu jawab soal ini. Iya, nanti kan bisa tertulis. Kalau Bahlil ngomong kita nanti ketawa aja melulu semua nanti. Jadi soal hilirisasi, ya. Ini kan cuma hilirisasi baterai nih, yang paling banyak nih. CPU oke lah yang sudah ada ini. Saya ingin dapat gambaran yang utuh Pak. Bener nggak kita jalanin ini Indonesia masuk menjadi negara yang keluar dari middle income trap? Indonesia emas katanya. How we achieve that Pak? Saya kasih contoh Pak soal rumput laut di Kalimantan Utara. Kalau kita ekspor ke Cina, ke Jepang, ke Taiwan mentah itu nggak kena pajak Pak. Begitu kita olah dikenakan pajak impor oleh pemerintah Cina. Pertanyaan saya lalu apa gunanya berbagai perjanjian dagang yang kita buat? Ini kan menyebabkan kita tidak pernah bisa membangun industri nilai tambah. Akhirnya yang rugi rakyat. Padahal di sana setahun bisa 600.000 ton, harus jual mentah. Kalau dia diolah sedikit Pak, langsung kena tax oleh pemerintah Tiongkok. Nah saya takut ke depan ini juga yang kita hadapi dengan komoditas-komoditas lain. Kalau EV baterai, nikel gampang Pak. Tapi yang kerja di pabrik nikel berapa banyak sih Pak? Rumput laut di Kalimantan Utara itu, di Sulawesi Selatan Pak, Sulawesi Tenggara, di mana-mana itu menyangkut jutaan rakyat kita. Ini bagaimana gitu? Jadi itu pertanyaan dari saya Pak Menteri. Mungkin setelah ini kita bisa diskusi lagi nanti diatur pimpinan, terutama terkait dengan tadi kita ingin mapping dan mendapat informasi yang lengkap, semacam outlook dari investasi yang masuk ke Indonesia atau dikerjakan oleh PMDN di tahun 2023 Pak. Jadi kita ada kesinambungan. Dan izin pimpinan, perlu saya ingatkan bahwa kita pernah punya panja investasi pertambangan. Saya usulkan kita untuk saya nggak tahu apakah pada masa ini atau masa depan untuk bikin lagi panja itu. Ketika kami telusuri, ketika tinggal supirnya yang datang ngakunya mereka perusahaan tambang di Kalimantan Timur yang RKAP-nya tidak akan disetujui kalau mereka tidak ikut cawe-cawe. Jadi ini bukan katanya ya. Saya berkepentingan menyampaikan di ruang sidang ini supaya Pak Bahlil tidak menjadi korban. Kirain terima telepon dari Wisnu. Jangan ngomong Mulyono. Gitu. Jadi gini ya, kadang
Iya betul, Rismon tuh menyatakan ijazah Jokowi itu asli. Iya betul asli. Cuman dibajak si Mulyono. Betul ijazah Jokowi itu asli. Jokowi udah meninggal. Itu ada iparnya. Betul ijazah Jokowi itu asli. Udah meninggal, dibajak Jokowi. Kalau mau yang diusut itu udah paripurna tuh Jokowi. Giboy. Karena dia lagi menjabat dan memakai jasa palsu. Kenapa terus aja Jokowi yang di ini? Kenapa nggak ke si Gibroy? Gibroy lagi menjabat nih, yang kita memang harus kita turunkan. Yang disampaikan nyanyian sekarang oleh Iwan Fals, pahami dong itu. Itu tujuannya ke si Gibroy. Jadi kenapa ayo terus aja di sini dimainkannya jasa Jokowi? Jasa Jokowi itu asli, betul. Cuman dibajak nih sama si Mulyono ini. Yang kemarin jadi presiden itu namanya Mulyono, bukan Jokowi. Makanya saya nggak tertarik. Karena apa? Tertariknya kalaupun ada di sini yang sepakat dan kita ayo serukan ijazah Gibroy, ayo up gitu, karena dia sedang menjabat sekarang. Capek kalau ngurusin ijazah Jokowi, itu asli ijazah Jokowi. Sekarang yang kita bahas ada bimbing sayur. Belimbing sayur yang harus kita ayo rame-rame, yang 16% ayo bersuara, yang 16% ayo bersuara. Jadi kita jangan ke yang lain ini, karena dihilangkan dengan isu yang terjadi anual. Ini isu supaya si Gibroy itu nggak muncul ijazah palsu yang sekarang dia sedang menjabat. Yang tinggal di Jakarta lebih tahu dia mainannya kemana. Dia pakai apa? Maksudnya bukan yang di Jakarta lebih tahu, maksudnya lebih dekat untuk memantau dia kelakuannya seperti apa. Ini lagu yang dinyanyikan Iwan Fals yang baru muncul ini tujuannya ke si Gibroy. Judulnya apapun tadi lagunya? Darurat. Darurat. Itu aku baru sharein di PP aku. Onal adikku. Halo Bontot, apa kabar? Selamat malam. Malam. Hidup Jokowi. Hidup Jokowi. Tapi Risi. kalau udah tahlilan kasih tahu ya. Hidup Jokowi. Halo Kak Maya, sehat Kak? Alhamdulillah, Panji. Menari masih diizin. Masih ingat Kak diriku? Masih ya. Alhamdulillah aku masih diingat. Hidup Jokowi. Darurat, Apa sih? darurat. Negara sungguh darurat. Komunis selangkah lagi menguasai total negara ini. Darurat, darurat. Negara sungguh darurat. Komunis. Ya, tapi ini ada visual si belimbing sayur nih dibikin nih, Bun. Iya, depannya sama Wowo. Oh, masih ada yang yang bikin pitik. Per depannya. Iya, itu emang yang nge-share-nya tapi ujungnya coba lihat aja, itu memang itu Iwan Fals. Disimak aja dulu, dipahami itu tujuannya ke si Gibroy. Makanya cover depannya langsung si Gibroy. Cover depannya itu tadi saya lihat. Oh iya. Ya, kita kena imbas 58% ataupun rakyat Indonesia ini sedang
karena dapat hukuman karena memilih pemimpin yang salah. Kita juga kena imbas dosa itu. Suara termul nggak muncul-muncul, yang ada suara termul kemana ya termul? Si rekap itu kemana ya? Mana berani di sing-singa semua. Nggak ada di TikTok tuh udah dikuasai oleh kita gitu. Nggak ada termul, nggak berani. Nggak ada termul, itu hasil rekap, hasil curang. Lagi di briefing sama Kang Pina. Ntar juga nongol. Sabar. Kalian sabar. Kalian sabar. Lagi di briefing sama Kang Pina. Sabar kalian. Siapa kakak pembinanya si itu, si Abu Janda. Tapi jujur loh, termul akhir-akhir ini di komal-komal TikTok kurang ada ya, nggak kelihatan ya? Nggak ada. Biasanya di PT aku juga suka ada satu gitu aja komen. Nggak ada ini. Udah kemana orang itu? Apa Lingkam semua kemana? udah hilang ya? Karena goib itu. Lagi pada ke tembok keratapan. Lagi jalan-jalan mereka. Kemana? Tembok keratapan Solo. Cuma bagus lah mereka menghilang. Jadi kita agak Itu hilang loh. Biasanya dulu kita kan satu hari itu nggak ada kata nggak ribut sama termul. tak apa-apa lah. Menghilangnya ketika yang 17 triliun itu ya. BOP. Ya. Nah, dari situ nggak ada tuh. Terus nggak ngajar lagi Ganjar Israel soal itu. Dia baru memikir, baru ngeh, baru sadar. Mudah-mudahan sadar. Takut. Akhir bulan inilah. Ntar lagi ntar. Gini Bunda Maya, persatuan itu sudah terjadi antara tidak ada lagi banteng, tidak ada lagi anak abah, bersatu semua di Komal. Kayak kalau ada yang termul, bareng-bareng ini ngajar gitu. Jadi nggak berani mereka. Apalagi tambah sekarang pemerintahan Prabowo Gibran ini banyak carut marut, banyak celah untuk dihujat, banyak celah untuk dikritisi kan. Itu yang membuat mereka malu. Berapa lapangan pekerjaan tuh si Gibroy? Sama ini Bang Jo. Jadi gua waktu tanggal 16 kemarin sempat lihat di daerah selatan lah, Jakarta Selatan. Itu banyak bis dengan kredit mudik bareng. Di bawah ada Gibran 2029 tuh ada satu. Ini panjang umur dia itu di bawah. GBR. Enggak gini Bang. Jadi waktu tanggal 16 kemarin gue lagi jalan ke Jakarta. Di daerah Jakarta Selatan, gue lupa tempat di mana. Itu banyak Kasihan, bis berbondong-bondong. Banyak bis berbondong-bondong tulisannya mudik bareng PSI. Nah, pikiran gue gini, mungkin duitnya habis buat nyewa bis. Jadi jangan nongol dulu, mungkin. Gak tahu juga nih. Mungkin loh itu, mungkin. Ini subjektif gue. Masa sih sehari setriliun habis tuh duit? Sebenarnya BGR atau itu habis dikasih triliun? 10 kursinya Bun. Nanti Bun Mirian ibu namanya yang 10. kecil dong. Gak apa-apa. Itu ada Om Gayon tuh di bawah. Iya biarin. Nah, mana dia ya?